iya Bu, nggak tahu kenapa. Wisnu juga tidak hadir Ibu. Wisnu tidak hadir lagi. Untuk keterangannya kira-kira Wisnu sakit Bu. Wisnu sakit. Rosi? Rosi sakit juga. Rosi sakit. Untuk Arif. siapa tadi? Arif? Arif apa Bu? Main PS tadi Bu. Apa? Astaga, jangan dicontoh ya, itu tidak baik. Siap Bu. Baik, untuk anak-anak, sebelum masuk materi pada pagi hari ini, Ibu ingin kalian mengulas kembali materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ayo. Saya dulu. Oke, boleh Intan, silakan. Tentang artikel ilmiah populer. Ya, betul sekali. Bisa tolong dijelaskan apa itu artikel ilmiah populer? Artikel ilmiah populer itu seperti tulisan yang berisi pengetahuan atau hasil penelitian ilmiah. Iya, betul sekali Intan. Untuk selanjutnya ada yang bisa melengkapi lagi? Tahu. Lupa Bu. Mandi dan Rehan lupa. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Intan yang berhasil menjawab. Baik, kita masuk ke materi hari ini, yaitu ciri-ciri artikel ya, untuk melanjut materi yang kemarin. Siap Bu. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian artikel. Oke, untuk Anggi, boleh tolong dibacakan? Baik Bu, pengertian artikel. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan gagasan, hasil penelitian atau kajian tertentu secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Iya. Agar dapat disebut sebagai artikel ilmiah, tulisan tersebut memiliki ciri-ciri khusus. Ya, betul. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini kita ada 5 ciri-ciri artikel, tapi di sini Ibu jelaskan dulu. Yang pertama adalah berdasarkan isi, yang kedua adalah berdasarkan bahasa. Untuk Rehan, boleh tolong dibacakan yang berdasarkan isi, Nak? Baik Bu, ciri-ciri artikel berdasarkan isi. Yang pertama membuat permasalahan ilmiah yang jelas. Yang kedua mengandung kajian teori dan hasil penelitian. Yang ketiga disertai data, fakta ataupun bukti yang valid dan dapat diverifikasi. Yang keempat yang terakhir yaitu mengandung analisis kritis sesuai bidang keilmuan Bu. Iya, betul. Nah, berdasarkan isi itu kita harus membuat permasalahan ilmiah yang jelas ya anak-anak. Jadi nggak boleh sembarangan aja untuk mengambil artikel. Kemudian harus disertai fakta atau bukti yang valid dan dapat diverifikasi. Mengandung analisis kritis sesuai bidang keilmuan. Nah, untuk selanjutnya ada berdasarkan bahasa. Ayo, ada yang mau baca? Saya Bu, Oke, baik kita silakan. yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku, formal dan sesuai dengan kaidah TED atau TUED. Lalu yang kedua yaitu ada menghindari bahasa gaul atau ekspresi emosional. Yang ketiga yaitu bersifat komunikatif, lugas dan jelas. Yang keempat yaitu ada objektif, tidak memihak dan tidak bersifat persuasif berlebihan. Iya, betul. Nah, Ibu mau tanya nih, apa itu EYD dan BUEBI? Yuk, silakan siapa yang tahu? Ya, Andi silakan. Baik Bu, EYD itu ejaan yang disempurnakan. Ya, betul sekali. Kemudian, Nggak tahu BUED itu apa. ayo Rehan, bisa tolong dijelaskan? Tahunya ini doang Bu. Jadi belum ada yang tahu ya. Belum. Untuk BUEBI itu adalah pedoman untuk ejaan bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan bahasa ini kan kita harus objektif, tidak memihak dan tidak bersifat persuasif berlebihan nih. Dan harus menghindari bahasa gaul atau ekspresi emosional. Gimana
apa ya? Plagiarisme itu maksudnya kita tidak boleh mencontek atau menyamakan ya anak-anak dari artikel-artikel yang lain. Misal nih, Anggi membuat artikel. Ya. Nah, mereka mencontek dari atas sampai bawah, itu yang namanya plagiarisme. Itu tidak baik ya anak-anak, kita harus menghindari itu. Karena setiap karya itu kan pasti memiliki hak cipta. Ya. Baik, jadi Bu, ya bertanya, boleh kan? tadi kan di ciri-ciri artikel kan ada berdasarkan gaya penyajian. Nah, saya ingin bertanya, menyajikan kutipan dan referensi sesuai kaidah apa MLA Chicago itu maksudnya apa ya Bu? Soalnya saya nggak tahu asik gitu. Baik, nah ini nih biasanya digunakan untuk memberikan pengalaman kepada sumber yang dikutip. MLA apa atau Chicago itu tuh, kalau MLA tuh lebih sering biasanya hanya menggunakan nama penulis dan nomor halaman. Seperti yang tadi ada di akhir slide yang ya yang menurut para ahli ini menggunakan MLA. Terus kalau apa itu menggunakan nama penulis atau publikasi dan nomor halaman. Misalnya seperti Craft 2004 dengan nomor halaman 10. Nah, kalau Chicago itu ada dua sistem nih, termasuk sistem penulisan tangga yang seperti apa atau sistem catatan kaki. Jadi ini dari Craft ada di pojok kanan atas ada huruf 1, terus nanti ada keterangannya di bawah. Oh, iya. Iya, betul. Baik. Sudah cukup? Ada yang masih ditanyakan? Cukup. Ibu, karena sudah cukup, coba tolong Ibu minta dari anak-anak disimpulkan materi pembelajaran hari ini. Anggi Bu. Anggi Ketua kelas. Ketua kelas deh, ketua kelas Anggi gimana? gimana sih kalau bener Lagi batuk nanti. Iya, nanti dibaca tulisannya ya. Oh ya, anak-anak Ibu. terkait artikel ilmiah? Artikel ilmiah itu biasanya mengandung karya tulis dan mengandung daftar pustaka yang bersifat apa, MLA dan Chicago. Itu saja Bu yang bisa saya Ada yang pahami. senang lagi? Saya Bu, Oke, kan silahkan. Nah, Ibu senang nih kalau anak Ibu aktif. izin menyimpulkan ya Ibu. Baik, silahkan. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan pengertian artikel, lalu ada ciri-ciri artikel yang berdasarkan isi, bahasa, struktur, dan gaya penyajiannya. Nah, pengertian artikel itu yang saya tahu yaitu karya tulis yang menyajikan gagasan, terus hasil penelitian atau kajian tertentu secara sistematis. Lalu ada ciri-ciri yang berdasarkan isi, misalnya memuat permasalahan ilmiah yang jelas. Lalu ada berdasarkan bahasa yang menggunakan EYD atau bahasa baku. Lalu yang berdasarkan struktur itu memiliki judul yang spesifik, singkat, dan jelas. Dan yang berdasarkan gaya penyajian menyajikan kutipan atau referensi sesuai kaidah atau apa MLA dan Chicago. Cukup Ibu. Baik, ada lagi? Sudah cukup? Oke, kita minta tepuk tangannya untuk kita semua. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah berani menyampaikan dan menyimpulkan. Nah, jadi artikel ilmiah adalah maaf sebelumnya. Artikel ilmiah berfungsi sebagai jembatan antara ilmu pengetahuan dengan masyarakat awam, gaya penulisan naratif, deskriptif, dan bukan dengan gaya yang kaku. Nah, artikel ilmiah ini punya banyak ciri-ciri utama ya, kayak tadi disebut sama Intan, pada sistematis, objektif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekiranya mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, boleh dipimpin doanya ketua kelas. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Bu. Terima kasih Bu.
ingin membacakan panduan observasi keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nama calon guru Vinca Amelia Novia Putri dengan NPM 2353041003, tanggal 3 Oktober 2025, waktu 14.00. Topik ciri-ciri artikel semester 5. Komponen membuka pelajaran. 1. Menarik perhatian siswa. A. Gaya mengajar guru. Memilih posisi di depan, di tengah, di belakang. Memilih kegiatan membaca, bercerita, demonstrasi. Dengan materi ciri-ciri artikel sudah dilaksanakan dan sudah baik. B. Penggunaan media dan alat bantu mengajar. Gambar, model, skema sudah dilaksanakan dan sudah baik. C. Pola interaksi yang bervariasi, guru ke siswa, siswa ke guru, siswa ke siswa sudah dilaksanakan dan sudah baik. 2. Menimbulkan motivasi. A. Kehangatan dan keantusiasan. B. Menimbulkan rasa ingin tahu. C. Mengemukakan ide yang bertentangan. D. Memperhatikan minat siswa sudah dilaksanakan dan sudah baik. 3. Memberi acuan. A. Mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. B. Menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan. C. Mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. D. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sudah dilaksanakan dan sudah baik. 4. Membuat kaitan atau persepsi. A. Buat kaitan antar aspek yang relevan. B. Membandingkan mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui. C. Menjelaskan konsep pengertian sebelum bahan diperinci. Sudah dilaksanakan dan sudah jelas. Yang terakhir itu menutup pelajaran. 1. Meninjau kembali. A. Merangkum inti pelajaran. B. Membuat ringkasan. Sudah dilaksanakan dan sudah baik. 2. Mengevaluasi. A. Mendemonstrasikan. B. Mengaplikasikan ide baru pada situasi lain. C. Mengekspresikan pendapat siswa sendiri. D. Soal-soal tertulis. E. Soal-soal lisan. Sudah dilaksanakan dan sudah baik. D. 3. Refleksi akhir pelajaran. Sudah dilaksanakan dan sudah baik. Terima kasih. Itulah hasil observasi keterampilan membuka dan menutup pelajaran dari nama calon guru Vinca Amelia Novia Putri dengan NPM 2353041003, tanggal 3 Oktober 2025, waktu 14.00, pada topik ciri-ciri artikel semester 5. Terima kasih.